Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adinda Agustina dengan NIM B1B1211113. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dalam memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Konflik. Baiklah, saya mulai. Konflik organisasi. Konflik dalam organisasi merupakan fenomena yang muncul akibat perbedaan nilai, kepentingan, atau tujuan antar individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan yang jika tidak ditangani dengan baik, berpotensi mengganggu kinerja dan efektivitas organisasi. Lalu, konflik antar lembaga pemerintahan, yaitu ada dua. Yang pertama, konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara lembaga pemerintahan yang berada pada tingkat hierarki berbeda, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, ada konflik horizontal yang terjadi antara lembaga pemerintahan yang berada pada tingkatan hierarki yang sama, seperti antara kementerian atau antar dinas di tingkat daerah tersebut. Lalu masuk ke contoh konfliknya. Contoh konflik yang saya ambil untuk UTS ini adalah konflik dari jurnal yang berjudul Analisis Sengketa Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang ditulis oleh Alex Damiti, Royce Firmansyah, Anas Latif, Roy Martemunti di tahun 2025 dari Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia. Latar belakang konflik ini membahas terkait timbulnya sengketa kewenangan karena antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan sering terjadi tumpang tindih kewenangan, peraturan yang tidak jelas, dan perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar. Pemerintah pusat memiliki kewenangan utama, namun dapat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada daerah. Konflik muncul ketika peraturan daerah dianggap menghambat ekonomi atau bertentangan dengan peraturan pusat. Jenis konflik yang saya analisis dari jurnal ini adalah konflik vertikal. Hal tersebut terlihat dari fokus utama jurnal pada sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konflik ini menimbulkan ketegangan antara dua level pemerintahan yang berada dalam hierarki berbeda, yaitu pusat yang mencakup nasional dan daerah yang mencakup regional atau lokal. Faktor penyebab konflik. Yang pertama itu ada tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengaturan pelaksanaan kebijakan, perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi. Yang ketiga ada pembatalan peraturan oleh pemerintah pusat yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi atau bertentangan dengan regulasi nasional. Yang keempat, ada kesenjangan antara konsep otonomi dan implementasi di lapangan karena daerah merasa dibatasi meskipun diberikan kewenangan otonom oleh pusat. Yang kelima, kurangnya harmonisasi regulasi yang menyebabkan tidak adanya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Dampak terhadap tata kelola pemerintahan. Yang pertama, ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan yang membuat proses birokrasi menjadi lambat akibat tarik-menarik kewenangan. Yang kedua, menurunnya kualitas pelayanan publik karena kebijakan daerah yang sudah dibuat dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh pusat. Yang ketiga, terganggunya stabilitas hubungan antar pemerintahan yang menimbulkan ketegangan dan rasa tidak percaya antara pusat dan daerah. Yang keempat, kendala dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang membuat daerah kesulitan merancang kebijakan yang sesuai dengan karakter lokal karena tekanan regulasi pusat. Yang kelima, potensi sengketa hukum yang meningkat dan dapat menyebabkan banyak konflik akhirnya harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Gagasan pribadi saya, menurut pendapat saya terkait solusi dan strategi penyelesaian konflik tersebut adalah dengan menyinkronisasikan dan penyelarasan regulasi agar peraturan daerah dan peraturan pusat tidak menimbulkan pertentangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menguatkan komunikasi antar lembaga. Pemerintah pusat dan daerah harus menjalin komunikasi yang erat, terutama saat menyusun dan membagi urusan pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Referensi yang relevan dengan kasus ini yaitu ada penelitian dari Andrian di tahun 2019 dengan judul Harmonisasi Pemerintah Pusat dengan Daerah sebagai Efektivitas Sistem Pemerintahan, dan yang kedua ada penelitian dari Solihah dan Huroirah di tahun 2022 dengan judul Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.